Salve sahabat Katolik Ukraine, pada Oktober 2024, Vatikan akhirnya merilis statistik Gereja Katolik terbaru sedunia. Statistik terbaru ini mengungkapkan fakta dan data terkini dari Gereja Katolik, sekaligus menjadi tolak ukur perkembangan Gereja Katolik di dunia. Langsung saja, inilah statistik Gereja Katolik dunia terbaru 2024, di mana yang dirilis ialah data tahun 2022. Untuk data tahun 2024 nanti akan dirilis di tahun 2026 mendatang, karena mengingat untuk mengumpulkan data Gereja Katolik satu dunia tidaklah mudah dan membutuhkan waktu. 1. Jumlah umat. Hingga Desember 2022, jumlah umat Katolik telah mencapai 1.390.000.000 jiwa di dunia. Jumlah yang sangat besar ini menjadikan Gereja Katolik sebagai gereja kekristenan terbesar di dunia sampai saat ini, di tengah 45.000 gereja berbagai aliran maupun denominasi yang ada di dunia. Bahkan populasi umat Gereja Katolik mencakup hingga 55% dari total umat Kristen sedunia atau umat Kristiani. Gereja terbesar kedua ialah Gereja Ortodoks Rusia dengan 90 juta umat, dan terbesar ketiga ialah Gereja Sidang Jemaat Allah dengan 86 juta jemaat. Di sisi lain, populasi umat Katolik dunia mencakup hampir 18% dari penduduk dunia atau 1/6 dari populasi dunia. Agama Katolik juga menjadi mayoritas di 77 negara di dunia, dan ini merupakan yang terbanyak dibandingkan agama lain yang menjadi mayoritas di negara-negara lain. Dari tahun 2021 sampai 2022 terdapat 13,7 juta jiwa umat Katolik baru, baik melalui baptisan bayi, dewasa maupun penerimaan, dengan sekitar 3 juta diantaranya merupakan baptisan dewasa dari berbagai agama lalu berpindah agama menjadi Katolik di dunia. Dua, kaum religius. Pada tahun 2022 sudah terdapat 407.730 pastor atau romo. Itu artinya, jika kita bagi dengan populasi umat Katolik dunia yang mencapai 1,39 miliar ini, maka satu pastor atau romo di dunia untuk melayani sekitar 3.400 umat Katolik. Jumlah pastor di dunia meningkat di Afrika dan Asia, sedangkan di Amerika, Eropa, dan Oseania atau Samudra Pasifik mengalami penurunan akibat rendahnya panggilan hidup selibat. Di tahun 2022, jumlah diakon mencapai 50.159 jiwa, dan jumlah frater termasuk bruder mencapai 157.895 frater. Untuk jumlah suster atau biarawati di dunia hingga tahun 2022 mencapai 599.228 suster atau biarawati. Jumlah biarawati menurun juga di Amerika, Eropa, dan Oseania, sedangkan panggilan menjadi biarawati meningkat di Afrika dan Asia. Jumlah katekis atau guru agama Katolik di dunia mencapai hampir 2,9 juta katekis, serta 413.000 misionaris awam yang mewartakan iman Katolik. 3. Wilayah gerejawi. Pada tahun 2022 terdapat sekitar 2 juta bangunan gereja Katolik yang telah berdiri di seluruh dunia, baik yang merupakan bangunan gereja Katolik sebagai pusat paroki maupun yang berstatus sebagai stasi. Gereja Katolik juga telah terdiri atas 225.406 paroki sedunia di tahun 2022 dengan 5.292 keuskupan dan wilayah gerejawi non-keuskupan atau wilayah gerejawi yang belum berstatus keuskupan. Empat, karya sosial. Gereja Katolik juga berkontribusi besar bagi karya sosial di dunia dan paling berpengaruh dibandingkan organisasi lainnya.
Hingga tahun 2022 terdapat 5.420 rumah sakit Katolik, 14.205 klinik dan apotek, 24.350 panti asuhan dan jompo, serta 58.453 karya sosial lainnya seperti pusat rehabilitasi sosial dan lain-lain. 5. Karya pendidikan. Gereja Katolik juga sudah sangat terkenal akan kualitas sekolah-sekolah Katoliknya di dunia, mulai dari tingkat dasar maupun perguruan tinggi. Hingga tahun 2022 terdapat 74.332 taman kanak-kanak Katolik di seluruh dunia, 102.189 SD Katolik, 50.851 SMP Katolik, serta sekitar 32.600 SMA atau SMK Katolik sedunia, dan 1.861 universitas Katolik di seluruh dunia maupun perguruan tinggi non-universitas lainnya. Sahabat Katoliko keren, luar biasa ya perkembangan gereja Katolik yang terus berkembang di dunia sampai saat ini. Semoga data statistik terbaru ini membuat wawasan sahabat Katoliko keren semakin bertambah akan perkembangan gereja Katolik terkini, dan semoga umat Katolik dunia semakin bertumbuh dalam kuantitas dan juga dalam kualitas, yaitu iman, harapan, dan kasih kepada Tuhan dan sesama. Katoliku memang keren. Salve! Salve sahabat Katoliko keren! Mari bersiarah bersama kami pada tahun 2025, mengunjungi 7 negara di Eropa Timur, yaitu Polandia, Republik Ceko, Jerman, Austria, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, dan Kroasia. Kita akan mengajak kalian bersiarah ke tempat penampakan langsung Tuhan Yesus kepada Santa Faustina pada tahun 1931 di Polandia, yang kemudian kita kenal sebagai Yesus Sang Kerahiman Ilahi. Tak hanya itu, kita juga akan mengajak kalian mengunjungi situs peziarahan Bunda Maria yang paling terkenal di Eropa Timur, di mana menjadi lokasi penampakan Bunda Maria pada tahun 1981. Ziarah ini akan dilaksanakan dari tanggal 29 Juni sampai 12 Juli 2025. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Tahun 2025 adalah tahun yubileum. Pintu suci di 4 gereja basilika utama di Roma akan dibuka, di mana hanya dibuka 25 tahun sekali. Ziarah tahun yubileum ini bersama Katoliko keren akan dilaksanakan dari tanggal 21 Desember 2025 sampai 7 Januari 2026. Kita akan merayakan Natal 2025 di Bethlehem dan Tahun Baru 2026, juga bersiarah di 2 kota penting bagi umat Katolik dunia sekaligus, yaitu Vatikan dan Yerusalem. Peziarahan Katoliko keren di tahun yubileum ini akan mengunjungi 9 negara di Eropa Barat dan Tanah Suci, yaitu Swiss, Liechtenstein, Italia, Monaco, San Marino, Vatikan, Israel, Palestina, dan Yordania. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Kami tunggu ya sahabat Katoliko keren bersiarah bersama kami di tahun yubileum yang penuh rahmat. Salve! Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit, membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia, memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik.
Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar, memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia, setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejati.